Semua manusia pasti dalam hidupnya pernah atau akan mengalami kesepian. Dan kesepian itu nggak bisa kita hindari. Pasti akan ada suatu fase di hidup kita di mana kita akan mengalami kesepian. Biasanya diawali dengan perasaan mati rasa. Kayak akhir-akhir ini kamu nggak bisa ngerasain apapun. Entah itu perasaan bahagia, kesedihan, kesenangan, rasa ketertarikan. Itu hilang gitu aja. Dan meski kamu berusaha untuk mencari kesenangan, tetap aja nggak kerasa apapun. Kamu terus-terusan ngerasa kosong, tersesat, dan bingung sama dirimu sendiri. Hal ini tuh kemungkinan disebabkan karena kita merasa kesepian, tapi kita denial. Atau mungkin kita sudah menerima, tapi kita nggak tahu cara memperbaiki kesepian itu. Tahap selanjutnya, biasanya jadi muncul kesulitan dalam mengontrol emosi. Memang agak berbanding terbalik dari tahap sebelumnya ya. Tapi di tahap ini, setelah kita mencoba mencari stimulan, kita akan mendapatkan stimulan kecil. Tapi biasanya yang muncul itu stimulan-stimulan negatif. Contohnya, kita jadi mudah marah atau tersinggung karena hal-hal kecil. Kalau ada yang ganggu kita bisa marah sampai meledak-ledak. Kesulitan dalam mengontrol amarah. Kalau bahasa psikologinya sih disebut emotional volatility. Umumnya terjadi pada orang-orang yang terkena depresi, anxiety berat, dan kesepian. Setelah itu biasanya muncul pemikiran atau perasaan bahwa kita terlalu berbeda dari orang-orang. Bahkan kita juga merasa berbeda dari teman-teman kita, sahabat kita, dan keluarga kita. Rasanya kayak kita ini orang asing gitu. Dan gak ada satupun jiwa di dunia ini yang bisa memahami kita. Dan hal itu yang menyebabkan kita susah untuk connect dengan orang lain. Kita pun jadi merasa semakin sulit untuk membaur. Dan karena itu juga kita jadi buta akan kehangatan dan kasih sayang yang mereka tunjukkan pada kita. Semakin lama itu terjadi, bisa memunculkan pemikiran ekstrim bahwa gak akan ada orang yang mau memahami dan menerima kita. Dan terus-menerus seperti itu, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita jadi mempertanyakan tentang arti, makna, dan tujuan hidup kita. Kalau beruntung ya, kalian bisa jadi semakin mengintrospeksi diri dan memahami filosofi kehidupan. Terus bangkit. Tapi kalau apes, ya malah semakin tersesat. Kalau kamu berada di fase ini, kamu bisa coba untuk menerima dan memahami dirimu sampai sedalam-dalamnya, sedetail mungkin. Dan kalau kamu bisa, saya yakin kamu bisa bangkit jadi pribadi yang lebih bijaksana dan berpandangan luas. Biasanya juga dibarengi dengan pandangan hidup yang baru dan lebih sehat. Itu tadi kalau kamu bisa bangkit. Kalau nggak bisa Pak, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kamu jadi orang yang selalu capek, selalu lelah. Bahkan untuk ngerjain hal-hal kecil pun, kamu terlalu lelah, terlalu capek. Contoh paling simpel, makan. Padahal makan kan nikmat, enak. Tapi orang yang sudah parah kesepiannya, udah kompleks lah, udah campur-campur gitu. Itu udah terlalu capek, bahkan untuk sekedar beli atau masak makanan. Karena terlalu capek melakukan banyak hal, akhirnya kamu jadi menunda-nunda. Dari pagi sampai malam, semua hal yang harus kamu lakukan itu, kamu tunda. Dan tetap aja nggak kamu kerjain. Terus udah malam, kamu tambah capek kan? Dan akhirnya malah tidur. Terus-menerus kayak gitu. Dan kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita jadi sering menghabiskan waktu tanpa melakukan apa-apa. Scroll-scroll medsos, nge-game, nonton film atau series yang bahkan sebetulnya kamu gak suka, nyinyirin orang-orang, ngeslot, judi, mabuk-mabukan, makan terus, tidur terus, belanja terus, dan berbagai macam hal gak penting lainnya. Ya mungkin memang menyenangkan melakukan hal-hal itu. Bahkan mungkin juga bikin kamu lebih rileks. Tapi semakin lama kamu melakukan hal itu, semakin lama juga kamu akan merasakan kesepian. Kenapa bisa gitu Pak? Karena meski hal-hal itu bisa mendistraksi kita dari perasaan kesepian, dan juga bikin perasaan kita lebih enak, tapi setelah kegiatan itu selesai, kamu akan merasa bahwa apa yang kamu lakukan, semuanya sia-sia.
Kamu terlalu banyak buang-buang waktu, terus muncul pikiran-pikiran negatif seperti kamu tertinggal dari teman-temanmu, kamu orang yang gagal, dan sebagainya. Hingga akhirnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu kamu mulai berhenti untuk peduli dengan dirimu sendiri. Kalau udah di sini, ini tuh bahaya banget. Kamu mulai malas gosok gigi, malas mandi, udah malas buat melakukan hal-hal yang biasanya kamu suka, nggak mau ngelakuin hobi, nggak mau beres-beres kamar, terus kayak gitu dan kamu akan semakin merasa menderita. Kamu akan semakin haus akan connection dengan orang-orang, intimasi dengan orang-orang, dan haus akan tujuan hidup. Tapi karena kamu udah nggak peduli lagi sama dirimu, ya kamu nggak mencoba untuk membuka pintu, karena menurutmu itu semua sia-sia. Oke, itu tadi tahapan-tahapannya, nggak harus urut ya, karena dari satu orang ke orang lain kan ciri-cirinya berbeda. Tapi kurang lebihnya kayak gitu ciri-cirinya. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, dan kamu udah mencoba untuk keluar tapi nggak bisa, saya sarankan kamu ke psikolog. Kalau bisa, psikolog offline lo ya. Karena bisa dicek lebih detail kalau bertatap muka. Ingat, psikolog, jangan psikiater. Tapi kalau kamu merasa kamu masih bisa keluar sendiri, kamu bisa coba untuk berpikir yang lebih mendalam. Pikirin dulu aja, ketika kamu merasa bahwa ada yang hilang atau yang kurang dari hidupmu, berarti bisa dikatakan bahwa kamu sudah tahu kan apa yang kurang? Meski mungkin kamu nggak bisa mendeskripsikan dengan jelas ya, tapi karena sebetulnya kamu udah tahu apa yang kurang, kamu bisa coba untuk mulai melangkah menuju ke sana. Dan saya harap, apapun itu yang hilang atau kurang dari hidupmu, bisa segera kamu temukan dan kamu penuhi. Oke, sekian dari kuliah kehidupan kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.